Bismillah. Mohon izin Pak DKM, acara dimulai. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Hari ini biasanya kalau ada peringatan hari besar, Ibu Sabto yang membawa acara. Karena Bu Sabto berhalangan, hari ini saya gantikan. Dan di sini saya masih belajar dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dimaklumi ya Bu ya. Sebelum acara dimulai, ada pantun pembuka. Ketua DKM Pak Didi naik sepeda. Bendaharanya Pak Bram lari dengan ceria. Bulan Rajab penuh makna, ada Isra Mi'raj peristiwa mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pantunnya lagi ya. Pak DKM penasaran Bu. Ini saya bikin semalaman Pak, nggak bisa tidur. Ketua DKM Pak Didi naik sepeda. Bendaharanya Pak Bram lari dengan ceria. Bulan Rajab penuh makna, ada Isra Mi'raj peristiwa mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat dan sama-sama kita hormati guru kita, penceramah kita, Bapak Ustadz Ahmad Muhajirillah Sarjana Hukum. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Untung Muklis, alhamdulillah juga sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungaidi beserta jajarannya. Sama-sama kita hormati jajaran Dewan Syariah Masjid At-Taqwa, jajaran Dewan Panitia Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, serta tak lupa yang saya hormati para pendiri Masjid At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya yang tentunya tak bisa saya sebutnya nama satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari ini Ahad 19 Februari 2023 Allah masih memberikan kita nafas, umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita bisa meniatkan hati kita untuk hadir dan menghadiri di Masjid At-Taqwa ini dalam acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di Masjid At-Taqwa ini. Tentunya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam pun tak lupa kita aturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhirul zaman, Nabi panutan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, pertolongannya di akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya, dilancarkan usaha kita, dipermudah segala urusan kita, diberi rezeki yang banyak yang melimpah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Juga mudah-mudahan Allah memberi kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga kita.
sehingga kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberi keturunan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang selalu berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa tentunya agamanya, dan mempunyai anak-anak yang bisa dibanggakan dan membanggakan kita sebagai orang tuanya. Baiklah hadirin, untuk menyingkat waktu, saya di sini sebagai pembicara ingin menyampaikan susunan acara di hari ini. Pertama adalah pembacaan rawi oleh ibu-ibu majelis taklim taqwa yang sudah dibacakan, dan diteruskan pembukaan dan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti ada sambutan Ketua DKM Masjid Taqwa, dan nanti juga ada sambutan dari Bapak Ketua MUI Duren Seribu, dan dilanjutkan ceramah agama, dan nanti ada pengambilan infak jamaah diiringi salawat, dan ditutup dengan doa. Agar acara di siang hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Untung Mukhlis. Kepada Bapak Ustadz Untung Mukhlis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من المسجد الحرام
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة أقم
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam panjang umur. Daun salam di rumah Bang Juki, yang jawab salam murah rezeki. Daun salam di atas Monas, yang jawab salam utangnya lunas. Utang amin ya kenceng, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, segenap para alimin ulama yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi. Ya, saya Bapak Haji Didi aja dah, takut salah ujungnya. Beserta pengurus staf dan jajarannya, juga segenap ketua dewan-dewan yang lainnya
Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ketua MUI namanya sama sama saya, mudah-mudahan berkah, amin. Ketua MUI Kelurahan Duren 1000. Duren banyak berarti ya, 1000 durennya, Duren 1000 ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Segenap para alimin ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para sesepuh, ibu-ibu ustadzah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, semua yang hadir, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sahabat saya, wasilah beliau, guru saya Bapak Ustadz Kamaluddin, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majlis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sahabat saya Qori Bapak Ustadz Untung Mukhlis, alhamdulillah beliau bisa hadir. Saya WA, alhamdulillah, ini sahabat saya. Kalau saya ceramah, insyaallah beliau yang ngaji, Qori ya. Jadi barangkali nanti ada acara lagi boleh undang ke Qori kita. Promosi kita, tenang aja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita bicara tentang Maulid Isra wal Mi'raj, ini tradisi ya. Tiap tahun pan kita ngadain. Ayatnya tadi udah dibaca, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka Isra wal Mi'raj itu perjalanan Nabi, 3 alam tembus dalam waktu yang singkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah. Asal kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maka di situ tersirat lafzul jalalah Allah yang telah menjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah sampai masjidil aqsa di Palestina. Kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, menerima perintah salat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, tidak lebih dari 1/3 malam. 3 alam tembus dalam waktu yang singkat. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alam nasut, itu alam kimia, alam manusia. Siapapun makhluk yang namanya manusia bisa lewat. Itu Haram Aqsa, alam nasut namanya. Sama saya dari BSD Serpong sampai ke Sawangan tuh alam manusia. Siapa juga bisa lewat. Kemudian alam yang kedua namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Dari langit pertama sampai langit ketujuh alamnya para malaikat. Rasul ikut sama malaikat Jibril. Lalu kemudian alam yang ketiga namanya alam lahut, alam ketuhanan. Ini alamnya Allah, malaikat nggak bisa nembus. Pada dalam satu riwayat dijelaskan, pada saat Rasul menerima Isra wal Mi'raj didampingi sama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril cuma nemenin Nabi di langit yang ketujuh. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, udah sampai sini aja saya nganterin. Emang kenapa Jibril? Udah beda alam. Karena udah masuk alam ketuhanan, saya nggak bisa masuk, kata malaikat Jibril. Ya udah pulang dah, pulang malaikat Jibril. Nah, Rasul tembus tuh sampai ke Lahul Mahfud, ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha. Rasul tembus. Kok bisa? Karena Rasul dijalankan oleh Allah dan Rasul tidak jalan sendiri. Kalau seandainya Rasulullah jalan sendiri, bu, nggak bakal sanggup. Perjalanan Mekah, Madinah, kemudian Mekah ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu berbulan-bulan baru nyampe. Kendaraan onta, ya.
8 dulu kendaraannya baru onta. 4 bulan baru nyampe Palestina itu dari Mekah. Naik lagi ke langit pertama, kedua. Dari langit pertama sampai langit kedua jarak tempuh oleh manusia 1000 tahun baru nyampe. Berarti kalau 7 lapis langit hampir 7000 tahun manusia baru sampai. Umur kita sampai nggak segitu kira-kira? Pan kagak. Kok Rasul bisa? Karena Rasul dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul tidak jalan sendiri. Maka di situ ada kata abdun, hamba. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad, tidak. Kenapa hamba? Karena keakuan hamba seorang Rasul benar-benar diakui oleh Allah. Permasalahannya kita hamba Allah, cuman hamba kita diakui enggak sama Allah? Kan begitu. Banyak perintah-perintah agama, banyak urusan-urusan agama yang memang harus kita jalankan, tapi ternyata banyak kita tinggalkan, saudara. Pada saat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada baginda Nabi untuk melaksanakan atau mendirikan ibadah salat. Dan dalam satu riwayat dijelaskan Rasul sebagai menerima perintah solat didampingi sama malaikat Jibril pada saat itu. Pertama kali perintah solat 50 rakaat, Bu. Kira-kira kalau 50 rakaat sanggup apa kagak kita? Boro-boro. Ya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, minta keringanan lagi sama Allah. Kalau 50 rakaat mah berat dah. Turun 25. Minta diskon keringanan, pan kita demennya diskon ya. Ibu belanja tuh ke Ramayana ya, belanja ke Ramayana, belanja ke Matahari, yang dicari apa tuh? Diskon. Diskon doang yang dicari, ubek-ubek tuh baju dibeli mah kagak. Diskon yang kita cari. Diskon makin gede makin demen kita, betul nggak? Dan Rasulullah minta keringanan kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan 25. Kata malaikat Jibril 25 juga masih berat. Coba minta keringanan lagi dah. Turun akhirnya menjadi 17 rakaat. 17 rakaat yang kita lakukan sehari-hari juga masih berat. Ayo jujur. Bener nggak? Jangan ada dusta nih di antara kita. Ya. Bu, 3 cara iblis menggoda manusia yang akan melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, dibuatlah orang itu mengulur-ulur waktu sholatnya. Ayo, sering nggak nih jamaah nih, ibu-ibu nih, ulur, ya, tar aja dah, tanggung lagi masak, ya, baru juga adzan, ya, atau ibu lagi asik tuh nonton Ikatan Cinta umpamanya, ya. Kalau nggak Ikatan Cinta, Suami Pengganti di Antv, ya kan? Kau usah tahu, ditahu gue nonton juga sama. Antara aja dah nanggung, ya. Akhirnya dibuatlah orang yang akan sholat mengulur-ulur waktu sholatnya, betul. Oh, kalau cara yang pertama tidak mempan, maka iblis pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Dibuatlah orang yang sedang sholat tidak khusyuk terhadap bacaan dan rokaat sholatnya. Sering gak lupa rokaat? Tiap hari kebangetan. Dibuatlah orang yang sholat enggak khusyuk terhadap bacaan dan rokaat sholat kita. Kadang-kadang kita sholat lupa rokaat, betul. Sholat zuhur 4 rokaat baru 2 kita bingung. 2, 3, 4, 4, 3, 2 ya. 4, 3, 2, 4. Lupa kita. Sering begitu. Cakep, mending jujur. Ya. Iya emang begitu.
Orang sholat mah bukan berarti kagak digoda, Bu. Orang sholat itu justru godaannya gede. Salah kalau orang sholat nggak digoda, gede. Makanya dijelaskan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bu, orang yang sholat aja masih celaka. Siapa mereka yang celaka? Alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dibuatlah orang itu nggak khusyuk terhadap bacaan dan rakaat sholatnya. Sholat zuhur 4 rakaat baru 3 kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh ya Allah, kurang atu tuh. Atau dibuatlah kita lupa terhadap bacaan kita. Kita sering lupa, ya. Ini terutama kalau bapak-bapak jadi imam nih, ya. Kita kalau jadi imam kan sering lupa tuh ya bacaan kita, ya. Apalagi jadi imam, imam tugasnya lebih berat dari makmum. Kalau makmum nanti mengikutin imam, cuman imam tugasnya lebih besar. Kenapa? Karena bawa makmum, bawa jamaah. Kadang-kadang imam juga sama tuh, sering digoda tuh, bacaannya sering lupa. Kalau kita sholat sendiri mah bodo amat, dah lupa, kagak ada yang tahu, ya. Lah tapi kalau kita jadi imam baca surat kita lupa, kan jamaah tahu. Makanya kalau ada imam lupa jangan disalahin, ya. Kenapa? Karena itu manusia. Bisa jadi tuh imam sebelum berangkat jadi imam ke masjid ribut dulu sama bininya di rumah, ya kan? Mau berangkat anak nangis kepikiran tuh bocah di rumah, ya kan? Akhir begitu takbir Allahu Akbar, yang ingat ocehan bini aja. Bini ngomel baik si bini tuh begitu. Kocar kacir. Sampai-sampai surah yang paling pendek inna a'tainakal kautsar aja nggak ketemu ujungnya. Jamaah salatnya. Imam begitu salat jadi imam sebelum berangkat berantem dulu sama istrinya di rumah. Di belakang jamaahnya alhamdulillah ada Pak RT, ada Pak RW, ya kan, komplit tuh semuanya. Nah, imam nggak mau salah, daripada saya baca surah yang panjang khawatir ribet lupa, pendek aja dah. Dengan ambil surah inna a'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'taina, bulak balik inna a'taina. Ini kata RT nyolek RW, begini injak kakinya. Gimana ini? 3 kali kata RT nih, sekali lagi. Maksud sekali lagi kita dengerin, bener apa salah begitu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Udah 3 kali, RT nggak sabar nyeletuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disumpahin mati tuh imam. Kocar kacir, ya. Dibuatlah orang yang sholat nggak khusyuk tuh sama bacaannya, rokaatnya, ya. Kadang-kadang rukuknya, sujudnya, bacaannya juga asal-asalan, kan begitu. Itulah orang-orang yang celaka di dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena ibu melaksanakan ibadah sholat harus ada 3 rukun yang harus kita jalankan. Yang pertama namanya rukun qauli, yang kedua namanya rukun fi'li, yang ketiga namanya rukun qalbi. Apa rukun qauli? Ucapan Allahu Akbar, qaul itu ucapan, rukun qauli, ya. Lalu rukun fi'li, gerakan, angkat tangannya, ya. Ini rukun fi'li. Dan yang lebih penting adalah rukun qalbi, hati. Ya, iblis goda yang ketiga tuh. Dibuatlah orang yang sholat pikirannya kepada dunia, mulut ngucapin takbir Allahu Akbar. Tuh orang bangun kontrakan baru aja, orang
orang yang dipikirin. Itu orang tangga kita mobilnya baru lagi. Dunia yang kita pikirin. Ya, sering begitu Bu. Bapak-bapak sering begitu. Jujur aja, udah jujur nggak apa-apa. Saya juga suka begitu. Ya, ya wajar Pak. Ya. Kenapa begitu? Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Betul. Kita anggap umur masih panjang aja, betul nggak? Coba kalau seandainya kita tahu umur berapa kita meninggal dunia, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ibadahnya rajin, betul nggak? Contoh dah begini, kita kan umat Nabi Muhammad nih ya. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Mestinya umur umat Nabi Muhammad enggak jauh sama umur nabinya. Ya, saya mau nanya, kalau seandainya umur kita sama umur Nabi nih meninggalnya 63 tahun, pertanyaannya mau apa kagak? Bingung nyaman. Yang bingung yang udah 63 genep nih. Bingung. Ya, ya serba salah ya Bu ya. Yang udah 65 udah aman dah, kan begitu. Aman, tenang, aman dah, aman. Apalagi sampai 70 udah aman banget, itu udah aman dah ya. Kalau seandainya umur kita sama sama Nabi 63 tahun, enak-enak kagak enak iya. Kalau seandainya hari ini umurnya ada yang sudah 60 tahun, berarti 3 tahun lagi. Kalau yang hadir pagi ini usianya udah 62 tahun 11 bulan. Nggak usah pantang-pantang Bu, udah makan aja udah. Mau asam urat, kolesterol, darah tinggi, makan aja hajar. Emang apa? Sebulan lagi mati gua. Betul. Cuman kan kematian kagak begitu, betul nggak? Maut rahasia Allah. Karena syarat mati tidak harus tua, betul. Syarat mati tidak harus sakit, tidak. Karena itu mah cuma penyebab aja. Kematian sudah qadratullah, Allah yang atur. Karena itu Rabbaniyah Allah. Jodoh, rezeki, maut Rabbaniyah Allah. Sama dengan Isra wal Mi'raj, ini Rabbaniyah Allah. Nggak bisa kita cerna pakai akal manusia, karena ini kemahakuasaan Allah. Bicara maut juga sama begitu. Ada cucu, ada engkongnya, neneknya umurnya panjang, cucunya duluan. Ada orang yang sakitnya lama, yang jagain yang meninggal duluan, yang sehat. Iya, ada begitu. Itu kan fenomena. Kita nggak tahu kehidupan, kita tidak tahu kematian, semuanya diatur oleh Allah. Makanya bicara tentang maut, kematian, saya orang yang paling ikhlas Bu. Saya orang yang paling ikhlas Pak. Lillahi ta'ala saya ikhlas bicara tentang kematian. Mau ibu-ibu duluan silakan, saya ikhlas. Atau saya belakangan, ibu-ibu bapak-bapak duluan, mangga, ikhlas benar saya mah. Sama aja ya. Karena itu walikuli umatin ajal, semua pasti bakal menghadap Allah. Kapan waktunya? Di mana tempatnya? Semua rahasia Allah. Kita berharap manakala Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Husnul khotimah itu orang yang meninggal dalam keadaan baik, tempatnya baik, berpakaiannya juga baik, yang diucapkan kalimatnya juga kalimat baik. Maka itulah yang disebut wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang meninggal lagi mabuk, lagi main judi, ceki. Saya mau nanya, husnul khotimah apa sul khotimah? Ayo saya mau nanya,
husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Karena meninggalnya tidak dalam keadaan baik. Betul. Kecuali orang lagi ngaji meninggal dunia. Ya Bu ya. Lepas kita nggak tahu. Ada ibu-ibu umpama keluar dari masjid nih, ya kan? Begitu keluar habis pengajian, ketabrak laler mati. Depan kita nggak tahu, ya kan? Laler nempel di mana? Depan kita nggak tahu. Iya. Itu fenomena, tapi itu pasti bakal terjadi kepada setiap manusia. Karena yang namanya makhluk hidup dia pasti akan meninggal dunia. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah salat. Kemudian salat itu disampaikan hasilnya kepada para sahabat. Sahabat pada saat itu yang meyakini bahwasannya itu yang berbicara langsung kepada Rasulullah mengiyakan benar. Tapi orang-orang kafir pan nggak percaya. Kata orang kafir, ya gimana ceritanya ente bisa naik ke atas langit? Orang dari sini kita ke Palestina aja jauh perjalanannya, belum naik ke atas kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Apa orang-orang kafir bilang? Oh Muhammad deh gila dah, ngaco dia mah ngaco dah. Begitu. Mereka tidak tahu kalau Rasul dijalankan oleh Allah. Rasul enggak jalan sendiri. Beda sama ibu berangkat dari rumah ke masjid jalan sendiri, ya. Diantar enggak sama laki. Enggak, subhanallah. Makanya di mana-mana kalau pengajian ibu-ibu paling banyak, Pak. Ya. Di sini ibu-ibu pasti paling banyak nih kalau pengajian, ya. Ibu-ibu mah lebih kompak daripada bapak-bapak. Betul. Kalau ngaji mana seragam pada benar menor. Ya. Lah iya, ibu-ibu mengaji full day, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full ngaji. Senin seragamnya merah, Selasa seragamnya pink, Rabu seragam hijau, Kamis seragam kuning, Jumat seragam hitam, Kamis seragam oranye, Minggu tuh seragamnya begini. Ya. Itu lemari kalau dibuka kayak pelangi warna-warni. Tapi ngomong udah pada lunas sudah. Alhamdulillah. Yang penting itu dulu dah. Ya. Ibu-ibu mah kompak, Pak. Mana ngaji kalau ngaji pada bawa tasnya gede-gedean. Ya kan? Baca doa meleng dikit jeruk hilang. Meleng dikit pastel hilang. Alasannya apa? Buat anak mah cucu di rumah. Betul. Tempo-tempo air aqua dibawa juga sama dia tuh. Air aqua. Dia nggak tahu aquanya udah dibuka sama dia. Aquanya dia dibuka, udah dicolok, men, masukin aja ke tas. Begitu nyampe rumah banjir tuh tas. Air tumpah. Ibu-ibu begitu. Kalau mau makan ingat sama anak di rumah. Ya. Ingat sama cucu di rumah. Nggak ada malu-malunya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak banyak gengsinya, Bu. Bener. Bapak-bapak. Oh udah makasih. Padahal perut lapar. Bener. Saya mau udah ceramah kemana-mana udah paham. Ya. Cuman ibu-ibu itu dia subhanallah. Ibu-ibu mah adem sop, tapi lama-lama malu-maluin juga. Tapi itu semarak namanya, Ibu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Isra wa Mi'raj yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah salat harus bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh sebagaimana tema kita tuh. Mana temanya? Saya nyariin. Oh, aktualisasi nilai ibadah salat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Apakah makna salat ini sudah kita terapkan dalam kehidupan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang benar mendirikan solatnya, maka dia menjaga agamanya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Siapa yang menjaga solatnya, maka dia menjaga agamanya. Siapa yang meninggalkan solatnya, berarti dia menghancurkan agamanya. Siapa yang menghancurkan agama kita? Kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mendirikan solat dengan benar. Solat itu tiang agama, ini tiang. Sehebat apapun bangunan, Bu, Pak, kalau tidak ada tiang, maka dia akan goyang, ya. Sekuat apapun bangunan, dia pasti akan ada tiang atau pondasi, tembok. Sebelum dibikin tembok, maka dibikin dulu pondasinya, tuh tiang. Kalau tidak ada tiang, maka tembok mudah roboh. Solat itu tiang agama. Kalau kita meninggalkan ibadah solat, berarti tiangnya sudah hilang atu. Goyang gak kira-kira? Goyang. Rumah tangga juga begitu. Rumah tangga, suami, istri, anak, keluarga, kalau di dalamnya tidak ditanamkan pondasi-pondasi iman, tidak ditanamkan pondasi-pondasi akidah, tidak ditanamkan pondasi solat sebenarnya, maka itu rumah bakal goyang. Itu rumah bakal goyang dalamnya. Kenapa? Tidak akan ada kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangganya. Berapa banyak orang-orang yang berantem, rumah tangga yang bercerai. Kenapa? Karena faktor keimanannya kurang. Betul? Iya. Makanya ciptakan kedamaian di dalam rumah tangga seperti rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Bu, kalau suami ibu pulang kerja, sambut, ya, sambut dengan senyuman. Kalau suami pakai sepatu kerja di kantoran, bukain sepatunya. Kalau suaminya kerja pakai dasi kupu-kupu, terbangin dulu kupu-kupunya. Karena suami itu tukang sulap. Makanya dasi kupu-kupu. Suruh duduk dulu tuh suami, tanya, yang peang, yang mau makan dulu apa mau mandi dulu? Suami jawab, pengen mandi dulu loh, Pe. Love maksudnya love, cinta begitu. Pengen mandi dulu love. Karena sekarang pada begitu ucapannya, besti, brodi, ya kan. Suami istri jawab lagi, yang pengen mandi pakai air panas apa air mendidih? Tanya begitu. Kata lakinya, lu mau ngerebus gua begitu? Itu namanya ada harmonisasi dalam rumah tangga, betul nggak? Bapak juga kudu senang nyenengin bini sebagaimana Rasulullah bisa menyenangkan istrinya. Jangan kebangetan jujur juga jadi laki. Benar. Suami istri masak nih, sayur asem umpamanya. Itu emang sayur asem, emang benar asem kan begitu. Tapi kagak pakai garam. Istri bilang, Pak, Mama masak sayur asem. Kedemenan Papa. Cobain deh Pak, enak nggak? Cobain. Bukan main, enak bener. Ah yang bener Pak, bener. Padahal kalau bininya, kang bohong. Padahal kagak enak gitu kan. Asemnya kebangetan asem gitu. Bilangnya enak aja udah. Enak, masakan mau enak bener dah. Jangan sekali-kali bini masak dibilang kagak enak.
Besok-besok nggak bakal dimasakin lagi loh pada. Bener ya kan Bu? Lah iya tuh ibu-ibu begitu. Biar kata nggak enak, enak bener enak. Udah enak aja udah. Karena itu paling tidak menyenangkan. Siapa tahu isi baru belajar masak kan begitu ya, isi baru belajar masak, laki kebangetan jujur, masakan lo kagak enak amat sih, waduh besok kagak bakal dimasakin lagi tuh begitu mah. Nah, iya. Itu namanya harmonisasi dalam rumah tangga. Sebelum kita menghadirkan nilai keimanan, harus ada sinkronisasi, harmonisasi dalam rumah tangga, seiring sejalan seia sekata ya. Suami pulang kerja sambut, jangan suami pulang kerja nyari isi susah, nggak ada, nggak tahu tuh isi lagi tiduran aja tiduran ya kan? Tiduran di depan TV, dibilang sakit makannya banyak. Lapan bingung, nih istri saya dibilang sakit tapi makannya banyak bener, dibawa ke dokter kagak baik-baik. Lapan laki bingung. Nah laki kudu paham, kalau bini sakit kagak bebas, dikasih obat makannya juga banyak, jangan bawa ke dokter, bawa ke toko emas. Borong itu emas borong. Hadirkan rumah tangga kita seperti rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ibu-ibu ngaji pada rapi, cakep ya. Hendaklah bukan cuman ibu ngaji, bukan ibu menghadiri majelis taklim, di rumah pun kalau bisa ibu rapi ya. Buat siapa? Buat suami di rumah. Karena surganya istri itu ada di suami. Ayyumma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatul jannah. Kalau seandainya seorang istri meninggal dunia, istrinya suaminya ridho kepadanya, dakhalatul jannah, maka tuh istri masuk surga. Ridho karena kebaikannya, ridho karena pelayanannya, ridho karena kesolehannya, dakhalatul jannah, maka itu istri masuk surga. Kalau suaminya ridho. Di belakangnya tuh, gue mau ridho banget gue mah. Ridho emang apa? Bini gue bawel. Tempo-tempo ada kejadian Bu ya. Ini istri bilang gini sama suaminya, bang, awas aja kalau abang ketar kawin lagi, lengkahin dulu mayat saya. Tiba-tiba istrinya dapat berapa bulan meninggal. Orang lagi pada ngaji Yasin, itu bini mayatnya dilengkahin malakinya. 8 orang pada bingung, bang, astagfirullahaladzim, istighfar bang, ini istri lagi meninggal bukan dibacain surat Yasin, ngapa dilengkahin? Istri saya dulu pernah berwasiat, kalau saya mau kawin dulu lengkahin dulu mayatnya. Benar-benar dilengkahin tuh mayatnya. Masya Allah. Jangan begitu Pak, jangan Pak ya, jangan. Jadilah suami yang setia ya, setia kepada istri di rumah, susah seneng ya kan begitu. Giliran seneng ya pada belagu. Nah, duit banyak gaya diberubah. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perjalanan iman. Iman ini membuat manusia hidupnya terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Iman ini yang bisa membuat manusia punya arah. Ibu dah, ibu kalau umpama mati lampu ya, nih mati lampu nih, kan pakai senter tuh nyorot ya. Saya mau nanya, senter dulu yang kita nyalahin apa kaki dulu yang melangkah? Senter dulu kita nyalahin, kita sorot, apa kaki dulu yang ngelangkah? Senter dulu kita sorot, betul gak? Senter itu iman. Kalau senter belakangan kaki dulu yang melangkah, bisa teh kebo kita injak. Begitu tai kebo kita injak, kita ya elah tai gue injak. Salah nggak tuh?
Ya salah. 8 situ punya senter. Senter dulu dong jalanan. Ada apa di depannya? Pan kita bisa milih mana yang benar, ya kan? Mana jalan yang becek, mana jalan yang tidak becek. Pan begitu. Iman itu terarah, iman itu arah kita. Siapa yang tidak punya iman maka nggak punya arah dalam kehidupannya. Nah, salat ini aplikasi dalam kehidupan kita. Semuanya hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah ada di dalam ibadah salat. Tapi orang salat juga harus pakai ilmu. Kalau orang salat tidak pakai ilmu, maka salatnya lalai, salatnya berantakan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia maka harus pakai ilmu. Bahagia akhirat harus pakai ilmu. Bahagia dunia akhirat maka harus pakai ilmu. Ibu salat pakai ilmu. Nanti masuk bulan puasa Ramadan harus pakai ilmu. Ilmu berpuasa, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ilmu berpuasa. Ibu salat pakai ilmu. Kalau ibu salat tidak pakai ilmu, maka yang ada salatnya pasti berantakan. Betul enggak? Hancur salatnya. Percis 3 orang anak muda yang salat berjamaah. Satu hari ada 3 orang anak muda. Dia salat di musolah, kebenaran musolahnya udah rusak, atapnya udah pada jebol, internetnya udah pada bolong. Begitu mau salat, yang jadi imam yang tunjuk-tunjukkan. Udah ente aja dah, udah antum aja dah, kan antum dulu pernah pesantren, main jorok-jorokan. Akhirnya 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Yang namanya makmum pan ngikutin apa kata imam, betul nggak? Kalau imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir. Kalau imam ruku, makmum ruku. Kalau imam sujud, makmum. Kalau imam i'tidal, makmum. Kalau imamnya kentut, makmum. Jangan. Depan kita kudu ngikutin imam. Kalau imam kentutnya kecil, makmum lebih gede. Ya kan begitu. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dijawab sama makmum, diterusin lagi sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Ini imamnya lupa. Baca surah apaan ya? Lupa. Ini makmum di belakang orangnya nggak sabar. Imam orangnya latah. Di belakang makmum nggak sabar, dia ngedehem. Imam kaget, dia ngedehem. Buyar konsentrasi. Ulang lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Ya Allah, surah apa yang ya Allah, surah apaan ya? Lupa. Akhirnya dia ingat dulu waktu masih remaja pernah ngaji di Madrasah. Pernah belajar sama ustadz suruh ngapalin surah Al-Kafirun. Dia baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Bulak balik. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Makmum di belakang letuk, lakum gitu. Imam latah, lakum dinukum waladdallin. Amin. Dijawab lagi makmum amin. Hancur nggak salatnya? Hancur. Kata imam, kadang hancur sekalian. Sehingga cerita tahiyat akhir. Ini orang sholat di musolahnya udah pada internetnya udah pada jebol. Ini imam orangnya latah. Orang latah nggak boleh kaget, nggak boleh dikagetin. Begitu mau tahiyat akhir, ada tikus gede botak jatuh, kebuak. Dia kaget, bukan at-tahiyatul, ada tikus jatuh. Ngomong nggak nih imam? Ngomong. Sedangkan orang dalam sholat tidak boleh berbicara. Ya. Maksud makmum yang pertama baik. Dia pengen ngasih tahu kalau lagi sholat nggak boleh ngomong. Cuman dia nggak tahu tata caranya. Kalau bahasa hukumnya nggak ngerti konstitusinya, itu imam dicolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong tahu. Tuh. Udah berapa yang ngomong? 2. Mestinya kan yang satu selamat, betul nggak? Dia ngomong, untung gue diem aja. Tuh. Akhir 3-3an dia ngobrol. 3-3an tuh kongko dia tuh. Kalian aja sama kopi sekaliannya nggak? Kopi mana bang kopinya? Begitu. Hancur nggak sholatnya? Itu sholat tidak pakai ilmu. Karena orang sholat godaannya banyak. Tadi saya sampaikan, 1, dibuatlah orang itu mengulur-ulur waktunya. Yang kedua, dibuatlah dia tidak khusyuk terhadap bacaan dan rakaat sholatnya. Yang ketiga, dibuatlah orang itu pikirannya kepada dunia. Kalau cara itu nggak mempan juga, orangnya bagus banget dah, maka iblis si mal'un berubah menjadi binatang kecil yang nempel di pipi kita. Ayo dah. Kalau ibu lagi sholat, pernah nggak muka geremet-geremet? Bawaannya pengen kita garuk aja bawaannya, betul? Kalau ibu lagi ngaji, bapak lagi kongko nih pipi nggak gatel. Tapi kalau ibu bapak lagi sholat, kadang-kadang ada aja anggota tubuh kita yang gatel, betul nggak? Allahu Akbar, pipi gatel. Pipi hilang, pantat gatel. Pantat hilang, kaki gatel. Kaki hilang, pindah lagi ke jidat. Habis kegarukan kita sholat, betul nggak? Itu mal'un namanya. Siapa mal'un? Iblis. Yang tugasnya menggoda manusia yang sedang sholat. Supaya apa? Supaya hatinya diacak-acak enggak ma'rifat kepada Allah. Supaya hatinya jauh kepada Allah. Maka berapa banyak orang-orang yang sholat, maka makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar tidak dijalankan dalam kehidupan. Kalau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar dijalankan dalam kehidupan, maka insya Allah kita Indonesia adil dan makmur, betul. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Sekarang banyak orang tidak takut kepada Allah. Orang lebih takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada yang menciptakan manusia. Orang lebih takut kepada tuannya ketimbang takut kepada Tuhannya, betul. Makanya kurangnya kedisiplinan kita dalam kehidupan. Sholat melatih manusia punya disiplin waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu disiplin waktu. Ramadan disiplin waktu, tidak makan dan tidak minum. Semuanya diatur oleh agama kita. Masuk bulan Ramadan yang halal bisa jadi haram kalau belum waktunya. Tempe halal habis maghrib, ya. Tahu halal habis maghrib. Ayam bakar halal habis maghrib. Air kelapa halal habis maghrib. Istri di rumah halal habis isya.
Bis maghrib romannya buru-buru aja. Habis terawih rada lamaan dikit waktunya. Semuanya kan diatur oleh agama, betul nggak? Coba Islam gimana nggak rahmatan lil alamin? Bukan nggak boleh, boleh. Cuman entar malam pan begitu. Coba bapak-bapak bayangin, kalau sehari kagak boleh, seminggu kagak boleh, sebulan kagak boleh, apa kagak rontok kita punya rambut? Semuanya diatur oleh Allah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian makhluknya. Bukan cuman manusia, alam yang lain juga makhluk Allah. Gunung, pohon, tumbuhan, semuanya makhluk Allah. Dan yang terakhir, ingat kita melaksanakan ibadah semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Bu ya, yang bisa masuk kita ke dalam surga itu lantaran Allah berikan rahmat dan ridho kepada ibadah kita. Jangan bangga dengan amal kita. Belum tentu amal kita itu diterima. Ya. Dalam salah satu kajian tasawuf dijelaskan, min alamatil i'timadi 'alal amal nusunur raja'i inda wujudi zalali. Berapa banyak orang yang bangga dengan amalnya, padahal amalnya belum tentu diterima oleh Allah. Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga lantaran seekor laler, Bu. Jadi jangan pernah bangga, ibadah saya mau rajin, saya mau puasanya rajin, tuh ente mah belum apa-apa dah, nih saya hebat. Jangan, yang besar cuman Allah. Betul, kita mah manusia kecil. Maka satu hari murid Imam Al-Ghazali bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, siapa manusia yang paling baik? Siapa manusia yang merasa paling baik? Apa kata Imam Al-Ghazali? Manusia yang merasa paling baik adalah manusia yang merasa dirinya paling buruk. Terus siapa manusia yang paling buruk? Manusia yang paling buruk adalah manusia yang merasa dirinya paling baik. Dia merasa paling hebat, ibadahnya paling tinggi, semuanya paling utama daripada yang lain, padahal belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya wasilah sahabat saya Ustadz Kamaluddin bisa hadir. Padahal sebenarnya ini hari saya kepengen ceramah di Bandung. Ini hari saya pengen ceramah di Bandung, tapi karena belum ada yang ngundang, alhamdulillah ya udah saya kemari wasilah beliau. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain saya nanti sebelum Ramadan saya mau berangkat ke Malaysia, Ibu ya. Doain saya mau hadiri khitanan Ipin Maupin. Bu Ipin Maupin mau disunat, Ibu dapat undangan nggak? Terakhir sebelum tausiah ini saya tutup, ada 4 akhlak yang harus kita jaga dalam kehidupan, ya Bu ya. Yang pertama akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah? Dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Salah satu akhlak kepada Allah adalah mendirikan ibadah salat yang memang Allah sudah perintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua akhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Ya. Wah, orangnya hebat, Pak. Jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai sorban kayak Batman. Kalau jalan gak nginjek tanah, rambutnya panjang, kuntil anak itu mah saya bilang. Ya, hati-hati. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada tuh di Bogor, Musadek, ya. Pelatih badminton, pelatih bulu tangkis, ngaku dapat wahyu di Gunung Bunder.
Orang dari Bogor pan biasanya pulang bawa tales, ya. Itu bawa wahyu, keren bener, ya kan? Ditangkap sama polisi itu. Akhirnya dimasukin di lapas Paledang, Bogor. Ketemu sama saya. Kebenaran saya juga ngajar di lapas Paledang juga saya ngajar ya. Ketemu dengan saya tuh, si Musadek cuma dipisahin. Ya. Kemudian ada lagi namanya Lia Edan. Biarin baik, saya mau ngomong Lia Edan. Lia Edan ngaku malaikat Jibril, ya, tangkap sama polisi. Polisi kita jangan katanya teroris, Jibril ditangkap tuh. Masuk di lapas wanita kelas 2A Tangerang. Ketemu lagi sama saya. Saya ngajar juga di lapas Tangerang. Alhamdulillah saya ngajar di lapas sudah hampir sekitar 14 sampai 15 tahun. Ya. Ketemu tuh sama saya. Kata Nabi yang lainnya warga binaan, ada malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril lagi di pojok itu malaikat Jibril. Tuh lihat Edan. Di Bandung Sayuti Ranca Ekek ngaku-ngaku Nabi juga, Kang Cukur. Anehnya setiap ada aliran baru ada aja yang ngikutin. Tuh ketua MUI kita tadi udah berpesan ya, hati-hati ketauhidan kita dijaga. Saya juga MUI di Serpong. Ketauhidan kita harus kita jaga. Ini bagian daripada mempererat ukhuwah Islamiyah kita ya. Jangan mudah percaya ibu ya, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Bahkan menurut catatan Bakor Pakum Kementerian Agama tuh perbatasan antara Brebes sampai Losari, Jawa Barat dan Jawa Tengah ada agama namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Diangkat di tengah mereka nabi namanya Tugimin. Nabinya namanya Tugimin. Ada aja pengikutnya. Yang bingung kalau Tugimin kita baca salawat nih bang, ya kan? Lah kita punya Nabi Muhammad baca salawat enak asap ya kan? Ya Habibi ya Muhammad asik enak adem. Coba ganti Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin, waduh kagak enak bener. Hancur ya. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu akhlak yang kedua. Yang ketiga, akhlak kita kepada guru. Ini penting. Murid-murid sekarang ya, anak-anak sekarang sama guru udah kurang pati hormat. Bener ya. Guru itu harus kita muliakan. Beda sama santri-santri atau orang-orang yang belajar zaman dulu ya. Saya tiap hari Sabtu sama Kamis ngajar taklim ibu-ibu di Tanah Abang ya, di Tanah Abang. Ibu sering ke Tanah Abang? Ngapain? Belanja, hebat. Pokoknya ke Tanah Abang belanja judulnya ya. Saya asli dari Tanah Abang, Bu. Asli saya Tanah Abang. Rumah saya nggak jauh dekat pasar Tanah Abang. Tinggal jalan kaki aja tuh ke Tanah Abang. Tiap hari Kamis sama Sabtu saya ngisi jadwal di Tanah Abang ibu-ibu. Kalau zaman dulu kita ngaji, kan biasanya murid yang nuin guru. Kalau zaman sekarang beda. Guru udah pada datang, murid belum pada nongol. Ya, betul. Lah kalau ibu-ibu nih biasanya nih, saya ngajar taklim ibu-ibu di Tanah Abang Kamis sama Sabtu. Biasanya kalau pengen ngaji diundang dulu pakai salawatan. Ya. Ada nih namanya, ada yang rajin baca salawat, ada namanya Ciiyoh, Bu. Ciiyoh. Ciiyoh tuh rajin. Dia buka pintu musola ya. Dia nyalahin kipas angin. Kipas anginnya mati lagi. Dia manggil ibu-ibu sambil baca salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Iyo baca solawat habis 10 kali balikan, jamaah belum ada yang datang atupun. Ada temannya Iyo namanya Oyo. Kata Oyo, Iyo situ baca solawat udah 10 kali balikan, saya hitung gantian dah saya yang baca, kali situ mah capek. Itu Iyo sampai keringetan bubuk kipas aja. Akhirnya Iyo capek baca solawat, gantian Oyo. Oyo baca solawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Oyo baca solawat 10 kali balikan, jamaah belum ada yang datang pisan. Akhirnya ada sahabatnya Cekokom. Kata Cekokom, Oyo, saya dengerin situ baca solawat, ngapa belum ada yang datang juga ya ibu-ibu? Biar kita tunggu ustazah dah. Kali kalau ustazah datang mah nanti yang baca solawat. Ibu-ibu denger di rumah daripada mau datang ke masjid atau ke musola. Tungguin ustazah. Datang nih ibu ustazah. Ustazah datang. Kata ustazah, lah ini pada kemana ibu-ibu yang lainnya? Belum pada datang bu ustazah. Ya udah biar ustazah yang baca solawat. Kali kalau saya yang baca solawat mah ibu-ibu dengar di rumah kemudian berangkat kemari ya. Iya bu, mari sini peker saya ambil, dipegang sama ustazah sambil berkipas, kipas angin mati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Ustazah baca solawat kenceng bener. Ada jamaah di rumah cemumun. Itu cemumun di rumah lagi nyuci, dia jawab. Apa kata cemumun? Hari ini saya nggak ngaji, sebab saya lagi nyuciin baju suami, 7 hari kagak ganti. Lagi nyuci di kamar mandi, dia jawab, Allahumma sholli. Udah pada kerja, udah. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita baca salawat ya. Nanti ada saudara-saudara kita, ada pengurus yang minta infak sedekahnya. Silakan keluarkan infak sedekah yang terbaik buat kita semuanya, karena itu yang bisa membawa amal kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Salatullah salamullah ala taha Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah, bapak-bapak semua yang hadir. Terakhir, sebelum tausiah ini saya tutup, saya ingin menyampaikan satu cerita. Saya punya cerita, ini judulnya Kebo. Apa bu? Kebo. Kalau kata orang Betawi mah kebo dah ya. Kalau bahasa Indonesianya kerbau. Cuman kalau kita orang kampung mau ngomong kerbau kayaknya janggal bener ya. Kebo dah udah begitu ya. Pokoknya judulnya kerbau atau kebo. Satu hari ada 2 ekor kerbau di tengah lapang. Induk kerbau sama anak kebo. Ini emak kebo sama anaknya. Ini anak karena masih kecil, kerjaannya cuma nyusu sama emaknya. Lagi enak-enaknya nyusu, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Suara apa itu? Suaranya begini. Allahu akbar, Allahu akbar. Si anak kebo lagi nyusu, dia lompat. Mah, suara apa itu mah? Manggilnya mama. Ini kebo juga manggil mama. Ya kita nggak tahu aja, ya kan? Bagaimana? Oh, itu panggil mama maksudnya tuh. Ya kan kita nggak ngerti bahasa kebo. Mah, suara apa itu mah? Si ibu kebo dengan bijaksana dia menjawab, "Nak, itu tadi namanya suara azan." Oh, suara azan ya mah? Iya nak. Nyusu lagi dah, nyusu lagi. Lagi enak-enaknya nyusu, kemudian terdengar suara yang menggelegar yang kedua. Suara apa itu? Suaranya begini. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si anak kebo lompat. Wah, itu suara apa lagi mah? Si ibu kebo dengan bijaksana menjawab, "Nah, itu tadi namanya suara iqamah." Apa itu iqamah mah? Iqamah itu bahwa sholat akan segera dimulai. Oh, nyusu lagi dah, nyusu lagi. Sambil nyusu si anak mikir sholat. Kemudian dia menanya, "Mah, apa itu sholat mah?" Si ibu kebo dengan bijaksana dia menjawab, "Nak, sholat adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah
sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat agama kita. Ibu kebo pinter, ustazah kali ini jangan-jangan. Jawabannya cakep. Ini jangan-jangan ustazah nih ibu kebonya. Salat tunduk dan patuh kepada perintah Allah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat agama kita. Oh, terus si anak bilang, mah, kenapa nak? Kok kita nggak sholat ya mah? Si ibu kebo dengan bijaksana menjawab, kan kita kebo. Jadi kebo nggak sholat mah? Kagak, namanya juga jadi kalau ada orang kagak sholat sama juga Ustadz diundang jauh-jauh dari Serpong kemari cuman buat ngatain orang yang salah kagak sholat kebo doang. Ada pejabat tinggi jabatannya, dia tidak sholat, maka sama juga pejabat. Ada ustadz, dia tidak sholat, diundang jauh-jauh, sama juga ustadz. Wah, lu keterlaluan. Ngatain gua kebo. Ibu punya suami di rumah kagak bangun sholat, sama juga ibu tidur ama. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Allah, bukan saya. Saya mah nggak berani ngatain orang, bu, nggak berani saya. Dosa ngatain orang mah. Ya. Apalagi saya diundang jauh-jauh dari Serpong kemari cuma buat ngatain kebo doang. Aduh, dosa saya. Siapa yang mengatakan yang tidak sholat itu kebo? Allah. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Ibu pulang ngaji dapat oleh-oleh, buka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannam, dan Allah sudah sediakan neraka jahannam katsiran, banyak penghuninya, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hati mereka tidak dipakai untuk memahami kebesaran Allah. Walahum adzanu la yasma'una biha, mereka punya telinga enggak budak tidak tuli tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ada panggilan solat, ada orang ngaji, ada panggilan azan, mereka pura-pura budak, mereka pura-pura tidak dengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata tapi mata mereka tidak pernah dipakai untuk melihat tanda dan kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, maka mereka seperti binatang ternak. Saya mau nanya, sapi binatang ternak bukan sapi? Ayam binatang ternak bukan? Kebo binatang ternak bukan? Kebo binatang ternak bukan? Jadi kalau orang tidak sholat sama juga. Balhum adol, bahkan lebih hina dari itu. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dalam kisah ada seorang yang selama hidupnya tidak pernah mendirikan ibadah salat. Begitu dia meninggal dunia, maaf, wajahnya Allah tunjukkan di dunia berubah menjadi seekor babi hutan.
wal khinzir, berubah menjadi babi hutan. Rasul nanya, ini orang apa yang diperbuat selama hidupnya? Istrinya bilang, suamiku selama hidupnya tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Na'udzu. Yuk pulang dari sini bawa oleh-oleh ya. Ada peningkatan grafik ibadah ya. Yang tadinya barangkali sholatnya masih malas, yuk kita nambah dikit-dikit ya. Paling tidak ramaikanlah masjid kita ini. Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mensyiarkan, ya siapa lagi? Insya Allah selesai acara Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semuanya. Sekali lagi, kebenaran adalah milik Allah, kesalahan adalah milik saya sebagai manusia. Terakhir, sama-sama kita mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sebelum saya tutup tausiah dan doa, mari sama-sama ibu angkat tangannya. Ibu angkat tangan kiri, tangan kanan. Silakan taruh tangannya di hidung. Ini mah pala. Silakan taruh tangannya di hidung. Hidung ini. Mentang-mentang saya megang ini, ibu megangnya ini. Ya, ibu tangan ke sini semua, tangan kanannya ke atas ya. Kita mahabbah kepada Rasulullah SAW di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang punya urusannya Allah lancarkan segala urusannya. Kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat dan Allah sembuhkan dari segala macam penyakitnya. Insya Allah kita pulang dari majlis ilmu tidak membawa dosa apa-apa. Kebenaran milik Allah. Semoga Allah berikan taufik, rahmat dan hidayah buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Tangan kanannya semua ke atas. Tangan kanan, tangan kanan. Semuanya. Kita mahabbah kepada Rasulullah ya. Ikutin tangan saya. Satu ke atas, yang kedua taruh di dada. Tangan kanannya taruh di dada. Tangan kanannya taruh di dada. Ya. Yang ketiga berdoa. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Sekali lagi. Ih, pinter. Ayo semuanya. Serius. Ayo jangan bercanda. Serius. Serius. Angkat tangannya semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. يا مولانا يا معبود، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
محمد سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزال ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كبير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف يسير علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم يسر لنا بشفاعتك وجلالك يا حنان يا منان يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Apa yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita, menambah ilmu buat kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang selalu bertakwa, manusia-manusia yang istiqomah, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa rangkaian acara di siang hari ini, di hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Untuk itu saya sebagai pengacara mengucapkan terima kasih kepada panitia, pada ibu-ibu yang hadir di sini. Ada pantun penutup. Buka buku untuk dibaca, di sampingnya ditemani kopi. Salam hangat dari saya, izin pamit dan mohon diri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan hanyalah milik kita sebagai manusia biasa. Saya di sini sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari saya yang sedikit banyak menyinggung perasaan hadirin semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian acara di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.